Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semua dalam lindungan, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masya Allah berikan panjang umur, masya Allah berikan sehat walafiat. Pada malam hari ini saya hanya akan menyampaikan nasihat-nasihat Nabi, di mana nasihat Nabi ini riwayat dari Muslim, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan melakukan hal-hal yang apabila kau lakukan hal di bawah ini, Allah akan melebur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Tidak hanya itu, wa yarfa'u bihid darajat, kalau kamu lakukan tiga di bawah ini, kamu akan diangkat derajatmu oleh Allah. Semua para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasul, mau. Apa aja itu ya Rasul yang akan melebur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita? Qala, kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih. Nomor satu adalah menyempurnakan wudhu saat-saat waktu yang tidak kita senangi, ya. Jadi saat-saat kita males, gak seneng wudhu itu saat apa? Nomor satu, saat cuaca dingin. Kok Bapak mau wudhu, maka keutamaannya akan ngelebur dosa-dosa kita, ngangkat derajat kita. Nurutin nafsu, lagi meriang, sakit, aduh ini wudhu apa tayamum ya, wudhu atau tayamum. Saat-saat kita sedang malas gitu, gak suka kok kita mau ngambil jalan wudhu, Allah akan melebur dosa-dosamu. Lah wudhunya itu manfaatnya, kata Nabi, hadisnya ini juga sahih riwayat Imam Muslim, idza tawaddu al abdul muslimu awil mu'minu, ini halaman 85 kitab Riyadhus Shalihin jilid 1. Apabila ada seorang muslim atau orang mukmin yang mengambil air wudu, fa ghassala wajhahu, saat membasuh wajahnya, maka wajah ini hati-hati, termasuk wajah itu tempat dari sini, ini tuh wajah sampai sini, ya. Jadi jangan cuk ini nggak kena nih, nggak sah wudunya, ya. Makanya harus hati-hati kalau wudu. Wajahnya kalau udah terbasuh semua, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, yang di dalamnya ada hidung, di dalamnya ada mata, ada mulut, semua yang dilakukan itu, tatkala dia melakukan dosa matanya, nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', semua rontok dosa-dosa yang dilakukan oleh apa yang di wajah ini tatkala kita basuh itu. Maka kalau ngerti keutamaannya ini, maka orang akan senang wudu, ya, akan senang wudu. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia membasuh tangannya. Jadi kalau isbaghul wudu itu menyempurnakan wudu itu harus benar-benar sempurna. Jangan tangannya cuma tuk, ini enggak sempurna. Jadi benar-benar sampai sini, diperat gini. Ya, ini namanya isbagh, menyempurnakan. Jadi kalau kita membasuh kedua tangan kita, semua dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu akan rontok bareng dengan air yang netes. Tatkala kita wudhu, makanya jangan dihandukin, biar sempat netes dulu, wajah sempat netes dulu.
titik terakhirnya netes itulah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita wudu, habis wudu langsung diwandukin, enggak sempat netes ntar ya. Makanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian faidha ghusala rijlaihi, kalau dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki tatkala dia melakukan maksiat, melakukan dosa, itu semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki itu akan rontok bareng sama rontoknya tetesan air wudhu yang terakhir. Makanya biar netes dulu di kaki, di tangan, di wajah, jangan terburu-buru ya. Ini kalau kita ngerti ilmunya, dia pasti dia akan mengamalkannya. Ini hadisnya sahih. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai dia itu akhirnya bersih dari dosa-dosa. Nah ini diantaranya ada yang berpendapat dosa-dosa yang rontok semua ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau yang dosa-dosa besar, maka harus ada syarat taubatan nasuha. Di antaranya dosa besar adalah dia syirik, murtad, termasuk dia bunuh orang, berzina. Ini semua dosa-dosa, termasuk dosa besar, lari daripada peperangan, mabuk, judi, ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka mudah-mudahan saja termasuk dosa-dosa besar ini kalau sering kita wuduin, mudah-mudahan juga Allah akan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Demikian juga nomor 2 yang akan merontokkan ataupun menghapus dosa-dosa kita, kata Rasulullah, wa kasratul khuta ilal masajid, banyaknya kita melangkah ke masjid ya. Orang kalau dosanya banyak tapi dia sering melangkah ke masjid, sholat 5 waktunya selalu jamaah di masjid, maka dia secara otomatis dosa-dosa yang ia lakukan itu akan rontok dengan sendirinya. Makanya kita jangan malas sholat berjamaah di masjid. Ini keutamaannya luar biasa. Bisa nanti dibuka, yang ada kitabnya di sini, ada jilid 2 halaman 74. Apa keutamaannya? Di samping kalau kita ke masjid ini akan melebur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya. Kita jadikan pegangan, jadikan pendorong semangat kita agar kita ini selalu rajin melangkah ke masjid. Man ghoda ilal masjidi aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghoda aw roha. Kata Nabi, barang siapa yang pagi-pagi ataupun malam hari ataupun siang hari, kasarnya pokoknya dia selalu ke masjid ya, pergi melangkahkan ke masjid, maka Allah akan menyediakan makanan ya, makanan nuzulan kullama ghoda aw roha ya, makanan yang lezat. Setiap kali dia ke masjid itu sudah disiapkan makanan yang lezat di surga. Artinya kalau orang itu selalu ke masjid, jamaah 5 waktu ke masjid, Masya Allah, hidangan yang sudah Allah siapkan untuknya itu sudah lengkap semua. Artinya mana mungkin hidangan sudah disiapkan oleh Allah, mau seorang yang nggak masuk di surga, mubazir dong ya. Makanya Bapak harus percaya janji Nabi ini, hadisnya muttafaqun alaih. Pokoknya ke masjid subuh terutama ya, duhur nggak harus di masjid sini. Kalau di kantor ya biasakan sholat yang ke masjid di kantor. Kalau kita lagi musafir, usahakan sholat waktunya sholat berhenti dulu. Insya Allah orang-orang seperti itu dijamin adalah orang calon penghuni surga insya Allah, karena sudah disiapkan hidangan yang lezat oleh Allah bagi orang-orang yang selalu mengutamakan masuk di rumah Allah. Ringan
Makanya masuk surga itu murah, ya murah. Mau ke masjid gak bayar. Yang mahal tuh kalau tiket ke neraka itu yang mahal. Ya. Kalau yang surga ini yang Allah kurang apa kasih sayangnya, ya. Kita baca Al-Quran gratis surga, tahajud gratis surga nggak bayar. Ya. Kenapa manusia kok nggak tertarik untuk masuk surga? Kemudian summa madhu ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berangkat ke rumah daripada rumah-rumah Allah, liyaqdi faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, baik sholat 5 waktu, baik itu ada kajian-kajian. Maka kanat khotawatahu, 2 langkahnya, kata Nabi, ikhdahuma takhuttu khoti'atan, yang 1 langkah melebur dosa-dosa, wal ukhra, dan langkah yang 1 yang lain adalah tarfa'u darajatan, mengangkat derajat. Jadi sekali-kali Bapak dihitung langkahnya dari rumah itu, coba sekali aja dihitung. Nanti kalau pulang, ya, standar jalannya itu berapa sih sampai rumah itu? Kalau semuanya anggaplah rumah kita 100 meter dari masjid, itu standarnya orang jalan tuh 1 meter tuh 3 langkah. Ya. Jadi kalau dia sekali berangkat 300 dosa diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian yang satunya 300 derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, makanya beruntung orang-orang yang rumahnya jauh, dia tetap ke masjid, tetap ke masjid. Ini pahalanya semakin banyak, semakin besar. Ya. Gimana kalau dekat masjid, Ustaz? Gampang, muter sana, muter. Jangan langsung pintu gerbang, muter dulu. Hadisnya sahih nih Pak, bener. Ya. Makanya yang dekat-dekat tuh jangan langsung wah enalah dekat, tapi kamu kalah pahala, ya, kalah pahala. Sama-sama datang ke masjid, pahalamu kalah karena dihitung tuh langkahnya, ya, langkahnya ke masjid ini. Maka yang konyol lagi, udah dekat masjid jarang ke masjid, ya, ini yang lebih konyol lagi, ya. Maka kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, rawahul Hakim. Tidak dianggap sholat itu sempurna tetangga masjid kalau sholatnya dia nggak mau ke masjid. Waman jarul masjid ya Rasulullah, tetangga masjid itu siapa ya Rasul? Man yasma'ul adzan, yaitu orang yang dengar adzan. Kalau kita dengar adzan masjid Baitur Rahman ini 28 ini kok kita nggak mau ke masjid karena kita tetangga masjid, maka sholatmu nggak dianggap sempurna oleh Allah. Maka inilah harus kita paksakan, ya, kita paksakan, terutama subuh dan isya itu yang pahalanya sangat besar. Ya. Kalau tahu keutamaannya itu, maka orang-orang pasti dia akan, kalau ngerti pahalanya ditampakkan oleh Allah, dia akan merangkak, dia ada jalan ke masjid ini, ngerti keutamaannya. Bapak Ibu berbahagia, bahkan ada seorang dari Banu Salamah, mereka ini ngincer, ya, ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana khalutil biqa'u halal masjid fa'arada Banu Salamah an yantaqilu qurbal masjid. Ada tanah dekat Masjid Nabawi itu kosong, kemudian Banu Salamah itu terkenal tinggalnya itu jauh banget sama masjid. Akhirnya dia mau beli tanah itu, ya. Berita itu fabalagha dzalikan nabi. Berita itu akhirnya sampai kepada Nabi. Tanya, wahai Bani Salamah, faqala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Apa benar saya dengar katanya kalian mau beli tanah kosong dekat masjid itu? Betul ya Rasul. Qalu na'am, betul ya Rasul. Untuk apa? Qad aradna dzalik, betul kami semua kepengen beli itu ya Rasul. Faqala Bani Salamah, diyarukum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salamah, rumahmu yang jauh-jauh itulah, itu dicatat oleh Allah tuh pahalamu ngelebur dosa-dosamu.
Maka kalau kamu nanti dekat sama masjid, dosamu yang diampuni itu cuma dikit, derajatmu juga naiknya juga cuma dikit. Tapi kalau kamu jauh seperti itu, maka derajatmu akan cepat naik tinggi, dan demikian juga dosa-dosamu akan banyak diampuni oleh Allah. Begitu ya Rasul. Iya, kalau gitu aku urungkan ya Rasul. Faqalu ya ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kami enggak jadi beli ya Rasul kalau gitu. Kami nikmati dengan jarak yang jauh ini. Makanya sunnahnya kalau ke masjid itu adalah pakai jalan kaki, masyian. Sampai ini hadis muttafaqun alaih, bukan saya ngarang ya, dalam halaman 76 jilid 2 Nabi bersabda, hadis ini dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, inna a'dhaman nasi ajran, sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya fis sholati, dalam sholat. Jadi manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat 5 waktu ini siapa? Ab'aduhum ilaiha mamshan, yaitu orang yang paling jauh jalan kakinya, jauh jaraknya, dekat ke masjid, jauh ke masjid, maka pahalanya besaran yang jauh dari masjid. Kayaknya bapak yang rumahnya dekat sama masjid, jual aja ya, cari yang jauh aja daripada dekat gak pernah ke masjid ya, malah nanti hisabnya berat ya. Makanya dekat masjid, jarang ke masjid ya. Masya Allah. Ini sampai-sampai kita semua mengharap kepengen dapat rumah dekat masjid. Tujuannya itu biar dekat ibadah. Rumah kalau dekat masjid, dia rajin ibadah ke masjid, itu dijamin diberkahi oleh Allah. Itu Al-Quran. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj itu alladzi barokna haulahu, akan Allah berkahi sekitar masjid itu, yang dekat sama masjid itu, ini akan diberkahi oleh Allah. Meskipun hunya ini adalah khusus Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pokoknya itu juga rumah Allah, bisa umum. Makanya ini orang harapannya dekat sama masjid itu dapat berkah. Tapi kadang-kadang dekat masjid dengar azan malah ngamuk, tuh berisik amat sih, itu azan melulu, adepin sono apa tuh, la ilaha illallah. Ada yang ngomong itu orang Islam. Silakan buka kalau nggak percaya di halaman 69. Rasulullah bersabda ya, idza nudiya lis-sholati, kalau dikumandangkan sholat, adbara syaitan, setan itu langsung kuabur. Jadi setan itu kalau dengar azan itu langsung kuabur, paling nggak suka. Jadi kalau ada orang Islam terutama kok nggak seneng suara azan, berarti yang bilang setan nggak saya loh ya. Ya, karena perilakunya setan tuh paling nggak seneng azan. Ya, ini hadis Nabi loh, sahih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan dia kaburnya itu tidak hanya sekedar kabur, walahu duratun, kata Nabi. Setan itu sampai kentut-kentut, kaburnya itu sampai kentut-kentut. Ya, itu hadis Nabi nih, saya cuman menjelaskan aja. Hatta la yasma'at ta'dzin, dengan kentutnya setan yang suaranya kita nggak dengar itu, sampai membuat orang itu banyak yang nggak dengar azan. Ya, membuat telinganya nggak dengar, karena disibukkan apa? Itu gara-gara kentutnya setan. Nah, jadi setan itu kentut juga dia. Ya. Fa idza qudiyan nida, tapi kalau sudah azan itu selesai, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, akbala, dia balik lagi. Ya, kata Nabi, karena Nabi ngelihat setan. Hatta idza suwiba bis sholati adbaro, giliran nanti dikumandangkan qomat, kabur lagi tuh setan, kabur lagi. Ya, hatta idza qudiyat tasbih, selesai qomat, akbala, balik lagi dia, gangguin orang-orang yang sholat. Gua tadi kabur nggak tahan tuh panasnya azan, balik lagi dia nggak pernah putus asa tuh. Iblis setan itu nggak pernah putus asa. Sampai akhirnya dia nggodain hatta yahturu bainal mar'i wa nafsihi. Dia akhirnya nggoda tatkala sholat itu. Udkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah itu.
Bener itu waktu sholat Allahu Akbar, wah kontak masih nempel di motor tuh. Waduh, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Itu setan tuh, kelakuan setan. Kadang-kadang Allahu Akbar, Masya Allah, waduh ada janji saya lupa ini. Waduh, cepet-cepet sholatnya akhirnya nggak khusyuk. Ini kelakuannya setan. Kalau dia nggak, setelah adzan dia kabur, tapi balik lagi godain. Sampai-sampai kata Nabi, lam yadkur min qablu hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam sholat. Sampai dia itu sholatnya aja sampai lupa. Ini 3 atau 4 ya. Ini perasaan udah 4 ya. Itu diantaranya kelakuan setan. Tahu Bapak pernah gitu apa enggak? Kalau saya sih sering gitu ya. Kalau Bapak sholatnya alhamdulillah udah khusyuk, insyaallah mudah-mudahan. Itu setan tuh godanya gitu. Jadi kalau kita ragu-ragu, ini 3 atau 4, ngambil kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Karena yakin 3 itu pasti yang yakin, yang ragu-ragu 4-nya. Maka ambillah hukum, yaitu ngambil yang 3. Tapi nanti terakhirnya kamu disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya, ini 2 sampai sholat subuh di rumah sendiri nggak jamaah, 2 rakaat aja bisa ragu-ragu. Ini 2 atau masih 1 ya? Kebangetan banget ini. Subuh aja sampai begitu hebatnya setan dalam menjerumuskan, mengganggu sholat kita.